Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will learn about expressing willingness. Hari ini kita akan belajar tentang expressing willingness. Apa itu expressing willingness? Mari kita simak presentasi berikut ini. In this unit, pada unit ini, we will learn about asking willingness, showing willingness, and showing unwillingness. Jadi, pada unit ini kita akan belajar tentang satu, asking willingness, menanyakan kemauan. Showing willingness, menunjukkan kemauan, dan showing unwillingness, menunjukkan ketidakmauan. Alright, now let's pay attention to the following dialogues. Baiklah, mari kita ikuti, kita perhatikan beberapa dialog di bawah ini. Will you open the door, Fanny? Yes, I'll do it, Mom. Wow, please come in, Grandma. From this dialogue, dari dialog ini, kamu bisa melihat ada seorang ibu yang sedang sibuk membuat kue. Kemudian dia mengatakan, Will you open the door, Fanny? Maukah kamu membuka pintu, Fanny? Anaknya menjawab, Yes, I'll do it, Mom. Ya, saya akan melakukannya, Bu. Wow, please come in, Grandma. Dan ternyata ketika pintunya dibuka, ada neneknya yang datang. Sehingga dia mengatakan, Please come in, Grandma. Silahkan masuk, Nek. Nah, kamu lihat di sini ya. Jadi ada, Will you open the door, Fanny? Ini adalah ungkapan untuk menanyakan kemauan, asking willingness. Nah, kemudian di sini Fanny menjawab, Yes, I'll do it. Ini adalah ungkapan untuk menyatakan kemauan. I'll do it. Aku akan melakukannya. Kita lihat contoh berikutnya. Will you take a selfie picture with us? Maukah kamu mengambil foto selfie bersama kita? Kemudian dijawab oleh temannya, Of course I will. Tentu saja aku mau. Nah, di sini kamu lihat, Will you take a selfie picture with us? Ini adalah asking willingness, menanyakan kemauan. Kemudian dia mengatakan, Of course I will. Tentu saja aku mau. Nah, ini showing willingness, menyatakan kemauan, menunjukkan kemauan. Berikutnya, kamu lihat di situ ada dua orang anak laki-laki. Seorang mengatakan, Will you come with me to Arman's house? Maukah kamu datang bersamaku ke rumahnya Arman? Nah, dijawab oleh temannya, Why not? Let's go. Mengapa tidak? Ayo kita pergi. Nah, kalimat Will you come with me to Arman's house? Maukah kamu datang bersamaku ke rumahnya Arman? Ini adalah kalimat yang digunakan untuk asking willingness, menanyakan kemauan. Sedangkan why not? Kenapa tidak? Let's go, ayo kita pergi. Nah, ini kalimat atau respons yang digunakan untuk menyatakan atau menunjukkan kemauan. Dari dialog-dialog di atas, kita bisa menemukan beberapa ungkapan yang digunakan untuk asking willingness atau menanyakan kemauan. Apa saja? Silahkan diperhatikan kembali. Yang pertama, Will you open the door? Maukah kamu membuka pintu? Will you take a selfie picture with us? Maukah kamu berfoto selfie bersama kita? Will you come with me to Arman's house? Maukah kamu datang bersamaku ke rumahnya Arman? Nah, ini semuanya adalah ungkapan yang fungsinya adalah asking willingness, menanyakan kemauan.
Nah, dari beberapa ungkapan ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa untuk membentuk ungkapan yang digunakan untuk asking willingness, menanyakan kemauan, kita bisa mengawali pertanyaannya dengan will, kemudian diikuti dengan subjek, you di sini adalah subjek, kemudian open, take, come ini adalah infinitif atau kata kerja dasar tanpa tambahan apapun di depan ataupun di belakangnya. Baru kemudian bisa diikuti dengan objek ataupun yang lainnya. Berikutnya adalah responses to show willingness. Ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan kemauan. Ketika kita ditanya tentang mau nggak, maka bagaimana cara untuk menunjukkan bahwa kita mau melakukannya? Ada beberapa ungkapan yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah of course, tentu saja. Of course I will, tentu saja aku mau. Sure, sama artinya tentu. Yes, I will. Ya, aku mau. Why not? Kenapa tidak? Let's go, yang tadi itu ya. Let's go, ayo kita pergi. Nah, itu berarti ungkapan-ungkapan ini digunakan untuk menunjukkan kemauan. Nah, berikutnya, kamu lihat ini ada seseorang yang sedang sibuk dengan cuciannya. Dia mengatakan, if you need any help with your laundry, please let me know. I will come to your house to help you. Jika kamu perlu bantuan dengan laundry atau dengan cucian kamu, please let me know. Silahkan beritahu aku. I will come to your house to help you. Aku akan datang ke rumahmu untuk help you, membantumu. Nah, di sini I will, saya akan, berarti menunjukkan kemauan. Perhatikan kalimat berikutnya. My brother loves sport. He thinks that exercise is the best way to be healthy. Saudara laki-lakiku suka olahraga. Dia berpikir atau menurut dia bahwa olahraga itu adalah cara terbaik untuk menjadi sehat. For his health, he will walk 2 kilometers to his office every day. Untuk kesehatannya, dia mau jalan 2 kilometer ke kantornya setiap hari. Dia mau berjalan 2 kilometer ke kantornya setiap hari. Nah, kalimat he will walk 2 kilometers to his office every day ini menunjukkan willingness, kemauan. Kalimat berikutnya, the little boy is very spoiled. He will not stop crying before his mother buys him the toys he wants. The little boy is very spoiled. Anak kecil itu sangat manja. He will not stop crying. Dia tidak akan berhenti menangis before his mother buys him the toys he wants. Sebelum ibunya membelikannya mainan yang dia inginkan. Nah, kalimat he will not stop crying ini adalah ungkapan yang menunjukkan unwillingness, showing unwillingness, menyatakan atau menunjukkan ketidakmauan. He will not, dia tidak mau stop crying, dia tidak mau stop crying, dia tidak mau berhenti menangis. Next, perhatikan, my aunt is often angry with my cousin Lucy. Bibiku, tanteku, sering marah dengan sepupuku yang bernama Lucy. She makes a mess. Dia membuat rusuh, maksudnya membuat kotor. But she will not do the cleaning. Dia tidak mau melakukan bersih-bersih. She will not even clean her own room. Bahkan dia tidak mau membersihkan kamarnya sendiri. Nah, kata will not di sini, kemudian di sini juga ada will not, ini menunjukkan ketidakmauan.
Jadi, dari beberapa contoh tadi, kita bisa menyimpulkan expressing willingness untuk menyatakan kemauan. Tadi ada kalimat, I will come to your house to help you. Aku akan datang ke rumahmu untuk membantumu. He will walk 2 kilometers to his office every day. Dia akan berjalan 2 kilometer ke kantornya setiap hari. Dia mau jalan 2 kilometer ke kantornya setiap hari. Nah, berarti dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk membuat expressing willingness, menyatakan kemauan, kita bisa memulai kalimat kita dengan subjek, seperti I atau he di sini adalah subjek, kemudian diikuti dengan will, kemudian diikuti dengan infinitif, kata kerja tanpa tambahan apapun di depan atau di belakangnya. Next, berikutnya. Masih tentang expressing willingness. Untuk menyatakan kemauan, sebetulnya tidak hanya menggunakan kata will saja, ada beberapa kata juga yang bisa digunakan untuk menyatakan kemauan. Perhatikan contoh berikut ini. Tadi kita punya kalimat, I will come to your house to help you. Aku akan datang ke rumahmu untuk membantumu. Nah, kalimat ini bisa juga diganti dengan I willingly. Will-nya diganti dengan willingly. I willingly come to your house to help you. Artinya sama untuk menyatakan kemauan. Atau I'm willing to come to your house to help you. Ini juga sama, ditambah to be, kemudian ada willing to. Artinya sama juga untuk menyatakan kemauan. Aku mau datang ke rumahmu untuk membantumu. Nah, pada contoh kalimat yang kedua tadi ya, ada he will walk 2 kilometers to his office every day. Nah, kalimat ini bisa diganti menjadi he willingly walk 2 kilometers to his office every day. Atau he is willing to walk 2 kilometers to his office every day. Artinya sama. Jadi kita bisa menggunakan will, willingly, atau to be plus willing to untuk menyatakan kemauan. Expressing unwillingness untuk menyatakan ketidakmauan. Dari contoh-contoh tadi kita bisa menemukan beberapa kalimat. Yang pertama, he will not stop crying. Dia tidak mau berhenti menangis. She will not do the cleaning. Dia tidak mau mengerjakan bersih-bersih. She will not even clean her own room. Dia bahkan tidak mau membersihkan kamarnya sendiri. Nah, untuk menyatakan unwillingness, ketidakmauan, kita bisa mengawali kalimat kita dengan subjek, he atau she di sini, ataupun subjek yang lainnya. Kemudian diikuti dengan will, diikuti dengan not, baru kemudian ditambah dengan infinitif. Infinitif ini adalah kata kerja tanpa tambahan apapun di depan ataupun di belakangnya. Contohnya di sini ada stop, kemudian ada do, ada clean. Demikianlah materi tentang expressing willingness hari ini. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Terima kasih. Selamat belajar.